Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolono di Pendowaji Channel. Selamat siang saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Selamat sore saudaraku. Kali ini saya belum bisa anting ya, yaitu lagi karena satu juga jauh, juga masalah masih ada keperluan giat-giat lainnya juga. Kebetulan hari ini hari puasa, begitu ya, tutup itu ya, terpaksa untuk mengisi kegiatan ini, yaitu mengenai tentang pusaka, yaitu mereview untuk mengisi kekosongan, begitu ya. Oke saudaraku, sebenarnya saya mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf, 1000 maaf ya. Bila ada salah ucap maupun mengenai tangguh maupun dapur ya toh, karena semua itu sebenarnya estimasi ya, begitu. Bila mana tidak cocok ya toh, saya mohon jangan dibuat masalah ya, karena semua untuk pusaka garok ataupun itu semua itu ada yang dikatakan estimasi ya. Estimasi itu adalah perkiraan ya toh. Jadi kita tidak disi kerso ya toh. Dan semua saya kira tidak ada orang yang ahli pusaka ya toh. Semua perlu belajar. Yang pertama saya akan menunjukkan koleksi saya, yaitu betok temuan ya. Betok temuan itu dulu saya kira perunggu ya, tapi setelah dicuci ya, lah itu ternyata di situ adalah betok perunggu berlapis emas ya, sangat tebal sekali ya. Nah, karena saya kurang paham, kurang pengalaman ya, mungkin betok perunggu itu ya, lah itu kalau di dalamnya itu keluar hijau, ada hitam ya. Kalau emas itu kan platinanya kan hitam kalau terpendam. Kebetulan itu terpendam, saya itu temuan di sungai, begitu ya. Nah, itu nanti kita cek sekalian, kita tunjukkan ya. Betok itu namanya betok perunggu, itu memang betok perunggu itu sulit untuk dimakan air yang mengandung garam ya toh. Itu tidak semudah seperti betok-betok yang berbahan besar meteor, begitu ya. Nah itu, betok perunggu itu memang sulit, apalagi tapi kalau di dalamnya itu tetap itu ada emas ya, memang berlapis emas. Nah itu berlapis emas itu kadang-kadang itu muncul hitam. Nah muncul hitam itu karena dari kolusi dari dalam lapisan itu, mau tidak mau platina itu keluar gitu, terangkat itu. Ini sudah kita cuci bersih, tapi ternyata platina depan ya, platina di Wila Pusaka sangat tebal sekali ya. Ada pasir-pasir juga, ada platina yang isu menempel itu bisa dites. Walaupun penemuan berapa tahun apa itu dia astrologi ya, itu bisa dilihat berapa tahunnya itu terpendam di dalam air, itu bisa dilihat, begitu ya. Namanya temuan itu tidak bisa dibohongi kalau yang asli ya. Ceketnya itu minta ampun platinanya itu ya, walaupun itu emas berapa masih tetap terserang, masih bisa lapin-lapah, karena itu air mengandung itu garam ya, masih bisa kropos, begitu ya. Juga ada beberapa pusaka itu nanti ada katga ya,
Itu nanti kita cek semuanya itu. Oke, saudaraku ya. Bila ada kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Kita intinya di mengenai review di Pendowaji channel ini, kita sama-sama saling belajar, gitu ya. Jadi saya juga belajar ya, begitu. Jadi saya mohon maaf ya. Ya, yang pertama ini saudaraku ya. Nah, yang pertama ini barusan kita cuci ya, kita rendam, kita cuci ya. Yang pertama ya, ini saya biar nggak set ya. Yang pertama ya, ini dinamakan betok jalak ya. Lah, condong lelenya ini sangat tengkung ya. Cendeng lelenya itu kalau istilahnya itu manlunduknya itu sangat tunduk sekali ya toh. Nah, betok ini ya. Nah, yang jelas pusaka ini bagus untuk di dalam pertengah masyarakat begitu. Karena apa? Cendeng lelenya itu sangat apa itu namanya tuh aneh, lain daripada yang lain ya toh. Nangkungnya sangat bagus sekali ya. Untuk garap ya, lah ini perunggu ya. Menurut saya ini perunggu dulu itu, tapi ternyata di ini ada lapis emas sangat tebal. Pegangannya itu handle-nya ya. Handle-nya ini juga lapis, cuma lapisnya itu tidak sama ini ya. Ini sangat kotor sekali, ini kotorannya ya, kotorannya itu tebal. Ini sampai terpendam-pendam, ini sampai penyok ya. Sampai penyok ya ini. Nah ini pasirnya masih nempel, pasir ini masih nempel, nanti di kata ya, pasir masih nempel ya toh. Lah kalau nggak ngerti pusaka ini dianggap cor, tapi garapan cor sama aslinya itu beda loh ya. Ini pakai gonjo, ini gonjo seperti betok-betok wajar-wajar biasa, cuman ini betok perunggu yang berlapis emas sangat tebal lah itu. Nah kalau tidak percaya ya, ini nanti kita tes gantian ya toh, kita uji ya. Lah ini kita lepas ya toh, kita lepas ya, kita lepas. Lah ini kita lepas loh, platinanya ya, platinanya ini ya toh, ini kelihatan. Lah ini platinanya ya, platina ini hitam sekali, hitam. Jadi emas itu tidak sama inten. Kalau intan ya toh, atau berlian terpendam berapa ratus tahun pun, beribu tahun itu tetap berlian, tetap inten, tidak bisa hitam. Tapi kalau emas terpendam, dia keluar platina hitam. Ini seperti ini ya. Ini contoh yang ya, ini ya kita lepas. Ini contoh ya. Nah ini contoh, ini yang tidak dihilangkan karena tidak bisa dihilangkan ya, karena untuk tanda penemuan ya. Ini kolosi ini tidak bisa dibuat-buat ya. Kolosi tidak bisa dibuat-buat ya. Lah untuk gonjo ya, gonjonya itu gonjo langsung gonjo pasangan ya, tempel seperti ini ya, gonjo tempel. Lah ini pusaka jalak ya, ini ada tikel alis ya. Lah ini gonjonya, ini gonjo ini saya itu susulan, jadi seperti pusaka ya. Nah ini pusaka ini temuan aslinya itu sangat tebal sekali, sangat tebal sekali. Karena ini pasirnya itu nempel, kita cuci ya toh, kita cuci ya toh. Lah ini tinggal bersih lah, ini ada kolosi yang keluar dari bawah, berarti kolosi keluar dari dalam. Lah ini menurut saya ini adalah lapisan emas ya, lapisan emas sangat tebal. Di sini itu karena ada macam tiga, ada emas muda, ada perunggu ya toh. Lah itu ada 3 logam ya toh. Lah kebetulan pusaka ini yang berlapis emas sangat tebal ini ya, ini ada, bisa dikatakan di sini ada emas muda atau bercampur perunggu ya di sini ya, karena sini ada hijaunya, sini tidak ada ya, ini tidak ada. Lah untuk condongnya ini sangat bagus ya, dibandingkan ini untuk condong pusaka betok ini, namanya condong lilinnya ini sangat Isa itu sangat dingkluk, manunduk ya, manunduk lah. Ini kalau
bahannya kan kelihatan ya, kelihatan kalau bahan itu emas ya. Jadi betok itu kadang yang besar itu katakan emas itu udah kadang di dalamnya itu bukan emas langsung loh. Kalau emas langsung sudah berapa kilo ya itu. Nah, karena yang jelas banyak itu lapis, tapi lapisnya itu sangat tebal karena ini sifatnya untuk 3 logam. Coro pusaka kinata ya, ada logam dari meteor, ada logam dari emas. Cuman yang jelas lah, walaupun ini kita dianggap ini kinata sangat tebal sekali ya, sangat tebal sekali. Lah ini loh ya toh, ini sangat tebal sekali ini ya toh. Lah itu lah untuk sogokan sangat bagus ya. Yang jelas pusaka ini dulunya ini yang jelas pusaka pakainya untuk penangkal juga untuk bisa itu mengayomi masyarakat juga. Siapa yang megang ini yang sejat disujuti ya, karena ada 3 logam ini yang dalam pusaka betok ini ya. Ini jelas dalam zaman Singosari ini betok ini ya toh, jelas untuk menangkal, untuk penangkal begitu ya. Ini makanya ini tidak kita habiskan, kita cuci ya, karena ini platinanya. Biasanya kalau emas itu platinnya itu hitam. Nah ini ya nanti kita uji nanti ya toh. Lah ini keluar platinanya sampai ini, karena ini ada apa pasir nempel ya toh, jadi kelihatan ini ya toh. Karena ini temuan sangat lama sekali. Nah untuk ini ya, nah ini sangat penyok sekali. Ini juga temuan gandengannya, temuan di satu ya, cuma rangkaian ya ada. Lah ini sampai mulutnya saya tesok ya, karena terpendam saya itu wedi karena ketimpa batu ya toh ini. Nah ini menurut saya ya toh, ini ringan. Kalau yang lama di sini itu arpus ini nih ya, kotorannya ini jatuh karena arpus yang dibentuk ya toh, ini dibentuk seperti ini, akhirnya dia dikasih lapis. Itu bisa emas muda yang namakan suasa. Setelah suasa dilapis dengan emas begitu ya, dilapis dengan emas ya. Sayang namanya barang temuan ya toh, ratusan tahun terpendam ya toh, ya sampai seperti gini nggak bisa diperbaiki. Karena apa, di sini masih ada arpusnya ya. Contoh arpus seperti ini kuning, zaman dulu itu arpus bukan dari kayu. Kalau sudah dari kayu yang dokter dibentuk itu sudah baru, kreasi baru ya, kreasi baru. Kalau sudah ini kayu ya toh, tapi karena ini arpus, nah ini menandakan barang lama. Jadi barang zaman dulu ya toh, ini ya gitu. Masa ringan, kalau kayu berat ya, kalau kayu berat saudara. Nah kita saling sama belajar ya toh. Nah ini makanya kita jelaskan. Nah kalau ini dulu kan sudah temuannya juga terlalu kotor banyak ya toh ini. Nah ini tidak, memang sudah kita hilangkan. Tujuannya untuk seandainya itu nanti di arkeologi atau dilihat, ini bisa temuan tahun terpendam berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun ya toh, itu nanti kelihatan ini ya, walaupun ini ya, ini ya. Oke, untuk mengenai betok ini ya, jelas estimasi filsafnya adalah untuk panundukan orang. Siapa yang ngadap ini mesti orangnya itu sungkan, tunduk katanya. Kalau dipegang untuk orang-orang konglomerat, orang yang mempunyai kedua terjaban, jelas bagus. Apalagi orang para ulama dulu ya toh, jelas itu mesti namanya itu aja condong lelenya itu manunduk ya toh. Lah itu emas itu kan juga untuk penangkal juga ya, begitu. Oke, untuk mengenai mereview betok ya toh cukup sekian. Kita lanjut lainnya begitu. Yang kedua ya saudaraku, ini saya punya temuan ya, juga temuan sungai. Nah ini nanti kita cek bersama-sama ya toh, temuan sungai mana yang emas mana yang bukan ya toh. Ini namanya Katga ya. Katga ini temuan ini karena ini logamnya tidak seperti ini ya toh. Nah, 3 logam. Kalau ini dua logam, satunya itu lapis. Cuma saya mempunyai apa itu ingin ngetes ya toh,
temuan ini karena saya belum tidak pengalaman ya. Barangkali ini Mas kan ya, oh berarti ini Mas zaman dulu Pak gitu ya. Ini namanya katga ya, katga ya toh. Katga ini dari sini ini ada, dinamakan itu adalah itu terlapis. Ada lapisan. Kita belum bisa mengatakan ini emas ya toh. Lah ini kita lapis, nanti ini lapisnya kita cek lah. Kalau ini kan pusakanya sampai tua seperti gini ya. Katga pattern seperti ini ya. Yang jelas ini pusaka katga untuk sikep ya. Ya, untuk sikep. Ya. Lah ini saya curiga karena sudah dicuci apapun kok enggak bisa hilang. Kalau perunggu kan istilahnya kuning ya, hijau ya kalau perunggu ya. Dan ini pusakanya ini saya tinggal sampai gini ya toh, karena tua sekali terpendam sudah cukup lama ya. Bukan tahusan, tapi kalau ini masih utuh ya. Ini masih utuh. Tapi di sini ya toh, ada pusaka langsung ditutup oleh ini, banyak pusaka ditutup sama yang kuning ini. Kita belum bisa mengatakan perunggu atau emas kalau belum kita cek. Begitu ya, ini ya. Nah ini itu nanti kita cek sama. Yang jelas pusaka katga ini unik ya. Ini karena pusaka sudah ribuan tahun terus terpendam itu saya di sungai ya, sampai hancur seperti ini ya toh. Nah ini pusakanya ini dulunya itu segini ya. Ini dulunya itu pas segini, tapi karena ini kena apa kolosi ada kala ya toh. Nah ini ya. Ini ya, ini ada istilah itu topi raja ya, bentuknya itu topi raja ya, atau topi panglima ya gitu. Kalau saya sini raja karena ini ada simbol raja, topinya raja ini ya, itu oke ya. Untuk katga temuan yang unik ini ya, nah ini pegangannya ini ya, ini lama sekali ya, bukan pusaka baru loh ya. Ini mereka gini, ini pusaka untuk jimatan ya, pusaka sikep ya toh. Ini pusaka sikep. Nah itu kan bagus ya. Jadi katganya itu ya ada simbolnya raja, juga di bawah itu ada topi raja. Berarti pusaka ini milik raja. Dulunya itu seperti ini. Nah, ini terpendam udah lama, mungkin bisa pusaka ini bisa zamannya Sriwijaya juga bisa ya, karena tuanya sangat seperti itu ya toh. Tapi karena di bawahnya itu ada berlapis emas atau perunggu ya, sehingga sampai dia itu tidak bisa hancur ya toh. Yang kalah itu adalah pusakanya, bahan pusakanya itu ada dua kombinasi, misalnya dua bahan ya, kuningnya sama bahan pusakanya. Nah ini kalau pusakanya hitam kan wulung itu aneh kecil ya toh. Ini temuan ya, karena temuan jadi dulu enggak kelihatan semua, setelah kita jamasi, kita rendam ya toh, akhirnya merotol lah itu ada temuan pedang juga ya toh. Di bawah di ukiran itu ada emasnya, berlapis emas yang sangat tebal ada, tapi wilayahnya ya yang kalah ya toh itu. Namanya kita ambil di lokasi, kita gambling ya toh. Kalau memang dapat foto ya rezeki ya toh, tapi kalau dapat tidak foto lah itu namanya hunting itu ya seperti itu ya, kita itu oke ya. Dengan berlapis ini atau itu simbolnya kanan kiri ya, dengan pakai numismatiknya itu namanya ini apa, wilutnya ya, namanya gonjo ya, gonjo wilutnya. Nah ini gonjo tula lah ini ya. Nah itu ini baru kita bikinkan rangka gitu ya. Kalau perunggu yang dongsong lapisan itu ya bagus ya toh. Tapi perunggunya itu nggak tahu untuk naruhnya itu gimana sama orang dulu ya, atau dilebur atau gimana ya begitu ya. Untuk yang ketiga ya, untuk yang ketiga nanti kita tes sekalian ya, kita selesaikan dulu ya toh.
Lalu kita kalau kena air apa perak gatal semua ya, nanti malah itu ganggu malah. Nah, ini saya punya temuan, yaitu temuan perunggu ya toh. Temuan katga ini khusus temuan aja ya toh. Nah, ya. Nah, bedanya perunggu ini juga perunggu dongsong ya, perunggu dongsong. Ini kalau dicuci itu murup ya. Nah, cuman ini ada hijau, terlalu ini ada campuran hijau itu perunggunya ya, saya keluar hijau ya toh. Nah, kalau dibanding sama ini, tidak sama, ini tetap kuning, kunir ya, kuning kunir ya. Nah, kalau perunggu sudah dicuci, kalau kena lah ini ya kuning ya, ini kuning ya, romong ya, tapi keluar hijaunya ya toh. Lain, beda sama yang dua ini ya. Nah, betok ini, betok jala ini ya toh, sama apa itu namanya, katga kecil ini ya. Lah ini katga besar ya toh. Lah ini katga ini pusaka ya toh. Nah ini banyak ini pusaka tua sekali ya toh. Kalau yang asli seperti ini ya, kalau yang asli ya. Lah ini ya. Jadi barang temuan yang asli katga ya seperti ini ya. Itu. Kalau yang kuning-kuning, yang hitam-hitam seperti dicat itu ya, yang itu adalah kreasi baru, namanya cor-corannya. Ada cocoran, ada saat yang dibikin dari tombak, dari apa ya, tombaknya biasa ini. Lah ini. Cuman kita katakan ini yang barang yang lama ya, barang lama. Dengan istilah di sini ya toh. Lah ini ada gambar yaitu bunga teratai ya toh. Bunga teratai ya toh. Nah, pusaka ini ya, ini double. Kalau di sini ada petuk ya, ini ada petuk, tapi petuknya langsung ya. Ini kalau perunggu yang dimakan perunggu dongsong itu jelas ada kadar emasnya ya, karena walaupun gimana ya, ini tidak terlalu hijau ya toh. Lah ini masih istilah itu meromongnya kuningnya itu masih ada ya toh. Yang jelas perunggu dongsong itu ada kadar emas ya. Pokoknya orang dulu-dulu itu ada orang mencari gong, mencari apa, dilebur, di apa ya, uang apa itu namanya uang kepengan atau apa, itu ada kadar emasnya, atau apa bende atau gong atau apa yang dari perunggu itu ada kadar emasnya, dilebur diambil kadar emasnya begitu ya. Nah itu ada patung ya, patung ada penemuan patung ya yang dari perunggu ringan sekali ya, itu saya juga ada ya toh. Saya simpan udah lama. Itu kalau di apa dicuci meromong ya, meromong. Tapi kalau sudah dibiarkan seperti gini ya itu. Lah kalau temuan itu kadang dimakan walaupun perunggu yang mengandung dosong itu bisa dimakan oleh kolosi begitu ya. Nah ini ya bahannya ya. Nah itu. Ya. Nah itu ya. Untuk itu beda, dan ini macam itu sudah beda, cuma itu agak besar ya toh. Cuman masih utuh, termasuk masih utuh. Lah untuk cari katga yang lama, katga yang sepuh ya toh. Lah ini sulit ya toh, itu memang tidak semudah apa yang kita inginkan. Itu zaman bisa kata zaman Majapahit, zaman kerajaan ya toh, itu ya toh. Lah itu makanya pusaka Sriwijaya itu kebanyakan tenggelam misalnya itu di dalam sungai Musi itu, Sungai Musi ya toh. Itu banyak temuan itu zaman peperangan itu ya toh. Itu biasanya pusakanya itu mesti kropos, kolosinya itu kolosisi nanti karena sudah sangat lama sekali ya. Menemukan pusaka 100 kadang yang 75%, 60% itu satu begitu ya. Itu. Nah, itu sangat apa itu sensitif ya untuk pegangannya, untuk ini ya rapat sekali ya toh. Itu bukan cor, itu asli itu ya toh. Zaman dulu empu lek bikin enggak ada cor gitu ya. Nah,
Kalau ini ya baru kita selesai bikin rangka. Ini betok temuan ya, betok temuan ini ya, betok temuan ya. Ini betok temuan seperti batu banyak ya. Nah ini ini betok temuan ya, betok temuan dapur jalak nyucup madu ya, dapur ya. Ini ya betok temuan jalak dapur nyucup madu ya, ini ya. Untuk bahan membatu ya, seperti batu seperti ini, orsinil sepuh ya, Singosari ya, orsinil sepuh Singosari. Lah batu membatu seperti gini memang Singosari biasanya banyak untuk seperti batu ya, karena seperti batu yang di dalam air seperti keropos seperti nguyah seperti itu. Lah karena apa? Lah itu karena bahan meteor itu kan sifatnya batu ya, batu yang mengandung kadang-kadang mengandung batu yang mengandung itu ada kadar bajanya ya, sehingga dia bisa menempel magnet. Baja itu ada dua ya, menurut ya maaf kalau salah ya, Isa itu di dalam meteor ya, yang diambil juga ada yang baja Isa itu diambil dari pasir dalam lautan ya, sehingga yang dikelola ya, buat polisi, buat pusaka sama empu ya, diambil kadar besinya, diolah ya, yang mana diambil kadar bajanya. Makanya pusaka itu kalau ditempelkan mesti nempel ya, begitu ya. Makanya kalau sudah tua ketemuan itu seperti batu ya, memang asalnya dari batu yang Isa itu ada campuran baja begitu. Nah makanya menempel, kalau tidak menempel ada yang tidak campuran baja, itu namanya untuk memang biasanya pusaka-pusaka untuk penangkal. Untuk penangkal, kalau pesawat dulu kalau dibikin dari bahan itu bisa untuk penangkal petir pesawat itu ya, itu ya. Nah itu saya juga punya pusaka betok yang anti magnet itu punya, tapi asli loh ya, bukan anti magnet yang bikinan loh ya, begitu ya, itu ya asli ringan ya, ya seperti betok seperti gini tuh, ringan sekali itu namanya. Itu betok dapurnya itu betok Buddha itu ya. Wih teman, ini kita jelaskan loh, bagus ya. Dapur jalak nyucup madu juga di situ ada petuknya ya, ada petuk, itu namanya betok ya, itu ada petuknya. Kalau tidak ada petuk namanya dapur pusaka termasuk. Nah itu petuk, nah, pusaka tulak. Nah kalau dapur jalak nyucup madu yang itu bagus ya, jalak nyucup madu itu bagus dapurnya. Nah itu estimasi Tangguh Singosari temuan ya, bener itu temuan, tapi belum sampai Isa itu kroposnya belum sampai banyak ya. Nah itu masih utuh, termasuk 95% itu temuan. Udah beda bahannya, itu tidak sama ini, dan tidak sama ya bahannya. Ini bahannya ini meteornya itu memang murub sekali ya, tidak sama bahannya itu. Oke ya, untuk mengenai betok ini ya, nanti pusaka ini ya harus kasih minyak. Kalau tidak itu karatan, karena kena udara, kena apa, kita seperti ini sudah karatan ya. Apalagi kena di plastik ya, di plastik itu lembah, karena saya jadinya karat seperti itu. Oke, 2, 3, 4, tinggal yang satu ini ya, ini kita nunut no ini ya, kita review ya. Ini yang dinamakan ini sebetulnya kayunya timo, bagus ya, timo ya, tapi karena gelap karena pelitur dulu ya, betul lama ya, sehingga jadinya itu gelap itu ya. Itu Solo ya, Solo ya, itu Solo.
Nah, wah ya, ada pusaka yang dinamakan ya, kalau memang ya maaf ya, kalau memang tidak menjalani ini dianggap ini baru ya toh. Banyak sekarang itu pusaka itu baru, apalagi pusaka-pusaka Isa itu istimewa tangguhnya Tangguh Mediun. Ini kan Tangguh Mediun ya, Tangguh Mediun dengan era Majapahit ya. Karena bikin pusaka itu langsung pamornya itu bersisik, langsung wilayahnya itu sisik ya. Ini dinamakan Dapur Naga Kemanten ya. Ini Tangguh Mediun Naga Kemanten ya. Lah Tangguh Mediun ini ada permata dengan ada masih emasnya itu masih lengkap ya. Tangguh Mediun ini ya, ini sisiknya itu halus sekali ya, dengan untuk di dalam di bawahnya itu naga. Ini ada pamor, saudaraku ya, ini ada pamor yang dinamakan seperti pamor gubet ya, di balik ini ya. Lah ini ya, gubat ya. Lah itu. Lah ini pamornya ini ya. Loh, pamornya ini ada pamor seperti pamor gubat ini, ya toh. Terus sampai ke sana, ya toh. Di dalamnya ornamen naganya, ya. Ini saya juga masih teliti lah. Ini pamor. Kalau udah tahu sekerapan, dianggap ini sekerapan. Ya, coba. Kalau yang tidak tahu ya toh, tidak teliti, dianggap ini barang sekerap, itu pamor. Pamor yang berbulat ya. Lah ini pusaka ini memang bahan besinya itu ngelilin dan isinya itu kalau memang ini pamor ini adalah putih ya. Lah ini ya. Ini hitam kelawuan ya, kelawu ya. Lah ini Naga Kemanten. Biasanya kalau Naga Kemanten ini bulat ya, bulatnya seperti ini ya. Bulat itu gandeng. Lagi ini enggak. Ini Naga Kemanten langsung badannya itu langsung jadi satu ya toh, langsung sini ya toh. Lah ini kanan kiri. Lah ini pamor. Ya, bisa tekan. Ini pamor. Lah ini pamor saudaraku ya. Ini pamor. Ini pamor, ini pamor. Nah, kalau tidak ngerti dianggap ini sekrap ya, sekrapan dianggap seperti pusaka baru ya. Tapi bukan, ini pamor, ini pamor. Di dalam pamor ini adalah di atasnya sisik ya. Sisiknya ini timbul. Sisiknya timbul sampai atas ya toh. Timbul. Lah ini pamor ini. Mungkin ini kalau dicuci lagi ini bagus ya. Nah, ini mungkin ini karena ini temuan ya. Asalnya temuan, tapi walaupun temuan masih utuh karena apa, bahannya ini tidak mudah saya itu kropos. Bahannya itu walaupun kena kotoran, kena apa itu tidak akan bisa naik yang ini ya toh. Lah ini ya kan putih ini hanya karena masih belum dicuci ada aja ya toh. Lah nogonya ini nogo onto bugo ya, onto bugo kanan kiri ya toh. Lah ini badannya dari sini. Biasanya kalau naga-naga Kemanten kan gini, badannya bulat gini ya, bulat gini loh ya, bulat gini ya toh. Terus ini kepala ini gini ya. Kalau ini enggak, ini langsung ya, kepala langsung terus badannya gini ya. Namanya ini nogo kawin ya. Nogo kawin ya. Isa itu ulo kawin ya, karena jadi satu ini ya, ulo kawin bulat. Lah ini kan kelihatan kalau memang bahannya bagus. Ini mungkin kali dicuci lagi bisa putih. Lah ini pamor baliknya ini pamor. Gonjonya wilut ya, ini masih perlu ditoto lagi karena namanya itu barang-barang Isa itu kurang rawatan ya, harus dirawat kali. Kalau bahannya bagus sekali ya toh. Nah ini menurut saya ya toh. Lah ini ini ada mata di dalamnya. Biasa pusaka Madiun itu seperti itu ya. Nyun sewu, pusaka Madiun itu memang ganas-ganas, memang gaibnya Yonis secara penelitian itu besar itu untuk Madiun ya, pusaka Madiun. Nah ini kalau anunya itu mendak sun perak, mendak sun merah inten. Lah menurut saya memang pusaka Madiun itu dia itu sangat sangat kuat. Isa itu esoterisnya atau
Yoninya ya, secara kepercayaan yoninya itu kuat ya, kuat karena doanya Empu di sini Madiun itu memang sangat kuat sekali untuk pusaka Madiun. Karena saya punya pusaka Madiun itu sampai ada apa-apa itu bisa, dia itu bisa gerak sendiri, kelotekan. Oke ya saudaraku ya, kita lihat ini perunggu atau emas ya, ya lapis emas ya, kita gosok ya toh. Kita gosok, ini kan tebal sekali ya, ini sampai kalau ini temuan sangat lama sekali ya. Tuh ya, bismillah ya, amit 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 ya, udah ya, nih ya, ya, ini tebal sekali ya, kita gosok ya, keluar ya, keluar ya, itu ya, kita cek ya. Ya, ini satu ya, 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 coba, nah ya, gak hilang ya, gak hilang ya, tidak hilang. Untuk betoknya sekarang yang kedua, sekarang yang kedua ya, yang kedua, lah ya, tua ya, tua. Yang kedua tua ya, ini ya, ini untuk pusaka betok ya, untuk betok ya. Nah ini kadarnya tinggi ya, kadarnya tinggi, kadarnya Mas Buddha ya, Mas Buddha. Nah ini ya, jadi 3 logam ya, di bawah ada Mas Muda dengan cawe perunggu ya toh. Nah ini yang di atasnya lapisnya itu Mas Tua ya, Mas Tua. Nah ya, nah ini kalau coba ini terangkan lagi nih. Nah ini saudaraku ya, nah ini tua sekali ya, tambah murub ya, ndak hilang ya, ndak hilang, tidak hilang ya, masnya tidak hilang, tidak hilang ya, nah, tidak hilang. Oke ya, lah ini karena temuan ya, karena temuan ini memang tidak kita hilang ya, tidak kita hilang karena ini untuk, lah ini kan kuning ya, nah ini kuning, nah ini ya, nah ini tebel ini ya toh. Nah namanya emas itu namanya platinanya itu hitam, kalau terpendam hitam, kecuali intat dan berlian. Kalau berlian tetap berlian begitu ya, ya kalau berlian tetap berlian, tapi kalau emas terpendam, nah platinanya hitam seperti ini ya, ini dulu ya hitam, hitam semua ya, hitam ya. Ini kalau memang ini lapisannya sangat sangat tebal sekali, mah dikatakan betok itu berbahan itu emas begitu ya. Itu oke ya, untuk pusaka betok Singosari ya, ini ya, ini cukup dari kita tes. Sekarang kita tes yang ini ya, kita tes yang ini perunggu atau gimana ya, kita lihat. Ini kan tidak hilang, coba dipadangi lagi nih, tidak hilang ya, ngomong loh ya, coba kita ya. Nah ini yang ke-1 ya toh. Ini tadi itu bahannya dari apa ya, hilang. Nah beda ambil sing ini, kalau yang ini tetap ya hilang ya, beda ya, masih 1 kali hilang ya. Nah itu jelas perunggu ya, perunggu dongsong, tapi ada kadar emasnya. Karena apa? Ini tidak bisa neyeng ya, tidak bisa hijau, maksudnya itu tidak bisa hijau gitu loh, maksudnya tidak bisa hijau. Lah ini ya, lah ini ya, itu berlapis seperti ini hilang, ini ada. Oke ya, ini masih kuat ada loh ya, ini hilang, berarti yang beremas ini ya. Ya oke saudaraku ya, perunggu tas gak usah sama. Oke saudaraku ya, nah ini langsung ya saudaraku,
untuk pengetesan satu ya, nah kalau ini kayak memang lapis ya, ini lapis, jadi ini mungkin ada mas swasta karena merah ya, itu ya, kadarnya swasta itu memang rendah. Oke saudaraku, untuk mengenai pusaka apa itu namanya, review pusaka petok ya, cukup dari sini ya toh. Kita kembalikan dulu ya, ini kita kembalikan ya, kita kembalikan dulu ya. Ini barangnya emas ya, dan kita dites oleh tua ya, 1, 2 teman-teman ya. Ini kalau yang ini bukan, cuma ada kadarnya tapi nggak bisa hijau ini ya toh, itu nggak bisa hijau. Kita kembalikan ya, kita kembalikan. Bentar. Tuh yang ini ya, yang ini jelas ini perunggu ini ya, perunggu ya toh. Ini masih ada kadarnya ya, karena perunggu dongsong itu ada kadar emasnya ya. Kita tutup. Ini betok Singosari, Jalan Nyucup Madu ya, petuk orsinil ya. Nah, ya, tuh pusaka ini ya, ini dinamakan pusaka dapur Nogo Kemanten ya, dapurnya Tanggo Istimewa Medion Ori ya, Medion ya. Ini unik sekali ya, memang ini unik pusaka ini. Bisa itu ada pamor di dalamnya itu ya, di dalam ornamen naga ya, sisik sewunya ini ya ada pamor, nah seperti pamor gubat ya. Itu kita tutup. Oke, saudaraku, untuk mereview 4 pusaka ini ya cukup dari sekian. Bila ada kata-kata saya kurang pernah, saya mohon maaf ya. Juga pada teman-temanku seluruh penggemar pusaka maupun bisa itu untuk teman-teman semua ya toh. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ada rasa menyinggung atau menjatuh, tidak ya. Saya menerangkan sesuai dengan pengalaman saya. Juga istilah itu Bloko Suto apa adanya ya toh. Yang saya terangkan adalah gambaran dari pusaka-pusaka saya sendiri ya. Terima kasih ya. Semoga yang mendukung Pendowaji selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau kelancaran rezeki maupun rahayu selamat dimanapun bunian dipijak. Salam budaya, rahayu ya. Ini foto, ini perlengkapan sama temuan sama ukirannya.